balik lagi sama kita di Bisik Bincang Asik. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tema yang menarik banget nih Mas Dodi. Yes. Ada apa? Ada. Nah, kebetulan pada hari ini itu sekaligus diperingati Hari Diabetes Internasional yang menurut IDF atau International Diabetes Federation itu Indonesia menempati urutan kelima. 5 besar penyandang diabetes, ya? Citra. Iya. Dan itu diperparah nggak cuman pengidap diabetes nggak cuman dari usia lanjut, Citra. Tapi juga dari usia-usia muda sekarang udah banyak banget ya generasi-generasi milenial. Terus habis itu dari Gen Z juga yang usianya itu di bawah 20 tahun itu udah banyak yang mengidap diabetes dan punya gejala-gejala dari diabetes tersebut. Itu mungkin bisa karena pola makan, terus pola hidupnya. Bener banget. Kaum rebahan tuh. Kaum rebahan yang males gerak, jarang olahraga, kalau malam scrolling gabut beli makanan online tuh, martabak manis, boba tuh. Aduh, itu mungkin bisa lebih dikurangin lagi ya Mas ya. Oke, daripada kita membahas lebih luas dan kita nggak tahu tentang lebih detailnya diabetes, maka kita hadirkan buat Sobat PMI nih. Oke. Ada Dr. Kristiawan Rinaldo atau bisa kita panggil lebih kerennya akrabnya nih Dr. Aldo. Dr. Aldo ya. Oke, dokter, kita langsung aja nih dokter, pengen tahu nih tentang diabetes. Diabetes tuh apa sih dokter? Ya, jadi untuk diabetes ini kan penyakit gula. Yes, oke. Sebenarnya ada dua, Mas. Diabetes insipidus. Ya, dan juga diabetes mellitus. Tapi yang mau kita bahas hari ini kan diabetes mellitus. Yes. Jadi kalau diabetes insipidus itu bedanya dia memang terkait dari hormonal. Nah, nanti mungkin ada sesi kapan ya bicarakan lagi ya Sobat PMI. Detailnya lagi ya Dok ya. Kalau diabetes mellitus memang yang banyak juga ya, apalagi sekarang juga sudah menjadi tren malahan betul. Sampai 5 besar menjadi penyebab kematian di dunia, terutama di Indonesia ini. Jadi diabetes mellitus sendiri ini kalau orang awam banyaknya tahu ada yang gula kering, gula basah. Sebenarnya nggak ada ya. Itu nggak ada malah justru. Ya, jadi mungkin lebih ke arah komplikasi. Nanti kita jelaskan di belakang. Jadi pada dasarnya diabetes mellitus ini penyakit yang memang dialami oleh pasien atau menderita itu tentang kadar gula darahnya yang terlalu tinggi. Nah, banyak penyebabnya memang. Dan pada konsensus terbaru itu dikategorikan menjadi 4. Ada 4. Jadi bukan gula kering dan gula basah ya sekarang. Tambah 2 lagi berarti nih? Iya, jadi 4. Yang pertama diabetes mellitus tipe 1. Tipe 1, Itu karena keterkaitan dari pankreasnya ya, sumber insulin ya. Itu tidak bisa memproduksi secara baik dan maksimal. Jadi dari kuantitas dan kualitasnya itu terhambat. Seringnya memang pada anak kecil. Gitu ya. Justru mana kecil ya tipe 1. Nah, tipe 2, yang kedua ya, itu pada dewasa muda, dewasa tua, bahkan lansia. Itu terkait sebenarnya pankreasnya bisa memproduksi insulin dengan baik, tetapi kualitasnya nggak bagus gitu. Jadi insulin itu kan menangkap gula ya Mas, misalnya untuk metabolisme tubuh juga Mbak, tapi dia tidak bisa dimaksimalkan. Jadi namanya resistensi insulin. Kerjanya nggak maksimal. Yang ketiga diabetes mellitus gestasional atau pada masa kehamilan. Jadi munculnya waktu hamil saja. Jadi sebelum kehamilan tuh nggak ada riwayat, tapi saat kehamilan dia mulai justru tumbuh. Berkaitan hormon dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir diabetes mellitus tipe lain. Tipe lain ini yang sekarang juga cukup banyak ya, itu ada namanya MODY. Ya? Bukan mutan ya Mas ya. Bukan mutan ya. Tapi MODY. MODY. Jadi majority onset diabetes of the young. Jadi pada usia-usia remaja, dewasa muda itu
terjadi namanya diabetes mellitus ini. Nah, itu terkait memang bisa dari keturunan, terutama ya, juga genetik yang berpengaruh, juga lifestyle bisa pengaruh juga. Yang nanti pada akhirnya terkait dengan diabetes mellitus tipe 2. Gitu. Kemudian tipe lainnya juga berkaitan dengan penyakit lain seperti HIV/AIDS. Itu karena itu bisa menyebabkan gula juga ya. Sebenarnya dari konsumsi obatnya. Jadi obat membantu HIV/AIDS seperti glukokortikoid. Nah, itu bisa membuat diabetes mellitus. Tapi bukan obat AIDS-nya ya. Iya, bukan obat. Iya. Bukan obatnya gitu. Ada penjelasannya sendiri sih. Tapi pada dasarnya tipe lainnya ini berdasarkan efek-efek lain, ya, tadi obat-obatan dan lain sebagainya. Jadi tidak termasuk di tipe 1 dan tipe 2. Yes, tuh berarti agak panjang ya. Iya, tapi bagus nih bagi informasi bagi sobat buat info PMI. kita lagi ya sama sobat-sobat PMI yang ada di rumah tuh. Berarti bukan cuma ada yang selama ini kita kan sebagai orang awam taunya dua basah sama kering ya dok ya. Ternyata ada 4 loh dan sobat PMI. itu apa namanya? Punya klasifikasinya masing-masing ya. Masing-masing. Gitu. Dan udah dijelaskan sudah dijelaskan sama dokter Aldo, dokter sama Anya soalnya itu. Iya. Enggak apa. Oke. Citra mau nanya lagi tuh? Oke. Nah, tadi kan udah dijelaskan sedikit sama dokter Aldo ya terkait diabetes mellitus dan tipe-tipenya ada apa saja. Mungkin lanjut ke penyebabnya yang menyebabkan diabetes tersebut bisa seseorang bisa mengidap diabetes gitu dok. Jadi yang tadi mungkin sudah disinggung sedikit ya, menurut tipenya ya Mbak. Jadi yang pertama itu kan terkait dari pankreasnya sendiri itu tidak bisa bekerja secara maksimal. Itu memang bisa terkaitan dari genetik, keturunan, dan juga idiopatik, artinya tidak bisa diketahui secara jelasnya oleh karena apa gitu ya, memang bawaan lah gitu. Kemudian yang kedua tadi terkait sebenarnya pankreasnya itu bisa menghasilkan insulin untuk bisa mengangkut gula tetapi tidak maksimal. Jadi contohnya kita nih ada pekerja di dalam ruangan ini 10 orang untuk mengangkat suatu benda. Tetapi yang 5 itu nggak mau kerja. Padahal kan ada ya Mas ya, ada mager ya. Gitu. Jadi insulinnya tuh ada tapi mager gitu. Sobat mager tuh, sobat mager. Jangan mager-mager lagi. Jadi gulanya itu numpuk gitu ya, akibatnya kadar gula dalam darahnya sangat-sangat meningkat. Jadi penyebabnya memang ya dari kelainan pankreasnya. Bisa dari lifestyle ya, tadi Mbak juga sudah jelaskan dari pola makan, minum, aktivitas dan lain sebagainya, dan juga bawaan gitu kan juga bisa. Kalau yang tadi gestasional ya dari kehamilan, memang dari hormon kehamilan. Kalau yang tipe lainnya dari obat-obatan dan tadi penyakit lain. Berarti tadi ada beberapa penyebabnya ya dok ya. Yang pertama bisa karena keturunan. Kemudian dari lifestyle juga, dan juga kehamilan tadi, dan ada satu lagi tadi Mas, yang kinerja pankreasnya itu tidak maksimal gitu ya dok ya, karena ada kelainan gitu. Oke, mungkin ada yang dokter menyambung sedikit tadi. Untuk lifestyle itu kan sekarang banyak banget tuh minuman-minuman yang mengandung kadar gula cukup tinggi ya dokter ya. Itu salah satu penyebab juga nggak sih dok? Maksudnya kalau ia menjadi penyebab, apa yang seharusnya itu batas amannya batas aman itu mengkonsumsi minuman manis, junk food itu batas amannya segimana dokter? Ya sebenarnya itu kalau ini ya filosofi hidup ya, kayak kelebihan itu nggak baik, ya kekurangan juga nggak baik. Sebenarnya cukup itu lebih bagus, bukan berarti nggak mengikuti rata-rata gitu ya, tetapi hal yang cukup itu baik. Ya artinya sebenarnya tadi bukan berarti dari makanan manis ini langsung menyebabkan diabetes mellitus, enggak juga, tetapi lebih ke arah banyak faktor yang harus kita bisa hindarkan dan kita bisa menyikapi dengan baik. Misalkan tadi mau makan boba, minum boba, mau makan apa yang manis dan sebagainya, junk food gitu. Tapi kita harus perhatikan porsinya. Dan
angka kecukupan gizinya dalam makanan tersebut, kemudian komposisinya, dan juga aktivitas kita sehari-hari. Ya, tadi kalau disebutin mager tapi makanannya ngaco ngawur, ya pasti bisa menjadi faktor risiko. Faktor risiko karena nggak balance itu Bener, tadi ya. kita makan minuman manis, kita lebahan mager-mageran, scroll tuh kayak nggak membakar lemak, membakar kandungan di dalamnya harus kebakar. Jadi kadar gulanya berlebih ya yang ada di tumpuk tuh, Nah. ya kan? Untuk dokter, kalau untuk ciri-ciri penderita diabetes itu yang mungkin yang kadang-kadang kita baik-baik aja nih, tapi ternyata gula darah kita tinggi, kita nggak tahu nih dokter nih. Ya, jadi sekarang itu lebih baik mencegah ya daripada kita mengobati. Gitu. Jadi tindakan yang dilakukan itu lebih baik sebagai promosi dan juga preventif. Jadi berapa kali, kok ini malam berkali-kali gitu. Jadi persentase sering gitu dokter? Iya, frekuensinya sering sekali. Kemudian yang kedua itu polifagi atau sering lapar. Itu kita sudah makan porsinya cukup atau bahkan cukup besar tapi rasanya lapar terus, Mbak. Ya, itu polifagi. Kemudian polidipsi yang ketiga itu dia mudah haus. Jadi udah minum cukup banyak ya, tapi rasanya haus terus gitu. Nah, 3 gejala ini kalau memang didapatkan paling tidak 2 dari 3 ya, harus dilanjutkan pemeriksaan ke arah diabetes mellitus. Ada pemeriksaannya sendiri nanti. Tetapi kalau tidak ada gejala 3 ini, ya faktor risiko tadi kan banyak turunan, genetik dan lain sebagainya. Ya perlulah kita bisa cek kesehatan, itu lebih penting. Apalagi kalau punya riwayat, misalkan bapak ibunya, kakek neneknya pernah gula, riwayat itu lebih baik periksa aja. Dokter, di PMI ini bisa nggak sih kalau cek darah, dokter cek gula gitu? Kebetulan di klinik kita tuh cukup lengkap ya Mas ya. Jadi untuk pemeriksaan gula ada kok. Tapi memang konsensus DM ya dari Ikatan Dokter Penyakit Dalam Indonesia itu menyarankan ada 4 macam pemeriksaan. Tentang diabetesnya. Dan di klinik kita di sini PMI bisa ada 4 ya. Tuh sobat PMI mungkin nanti bisa dicoba. Tadi mungkin sobat PMI yang sudah dijelaskan kan sama Dokter Aldo buat ciri-cirinya. Mungkin ada yang merasa waduh aku pipis terus sering ngerasa lapar juga walaupun udah makan haus. Nah itu bisa langsung ke kliniknya PMI ya dok ya. Nah ini juga kemarin sempet dengar ini kalau di klinik ada diskon setiap tanggal itu 17. Iya, tanggal 17 ada potongan. Ada potongan juga. Bisa dimanfaatkan juga. Jadi kalau sobat PMI ngerasa, aku kok pipis terus, lapar terus, minum terus padahal kayaknya udah cukup. Nah, bisa itu langsung periksa. Apa salahnya sih kita mengetahui kesehatan kita di PMI ini nggak apa-apa. Setiap Selasa ingat ada potongan atau diskon. Setiap tanggal 17. 17 ya? 17 ada potongan ya. Ini kalau termasuk ngeblank ini kadang-kadang termasuk gula nggak dokter? Enggak ya? Belum tentu ya. Belum tentu ya. Ini satu lagi juga bisa ke arah obesitas. Obesitas. Kan faktor risiko ke arah gula juga. Tetapi yang perlu digarisbawahi betul tadi Mas. Jadi nggak semuanya tadi ya ada gejala-gejala itu langsung dianggap gula. Kita memang ada pemeriksaan itu tadi. Dulu ya. Gitu. Nanti bisa dikonsultasikan. Oke baik. Mungkin lanjut ke pengobatannya nih dok ya. Mungkin untuk pengobatan dari diabetes sendiri itu mungkin bisa dijelaskan dok? Sebenarnya pengobatan diabetes mellitus ya karena faktor risikonya juga banyak, harus secara mendetail dan banyak yang kita harus perbaiki. Dalam artian obat memang harus rutin, nggak boleh putus ya. Jadi obat itu harus diminum rutin. Kemudian yang kedua harus kontrol rutin lah tentunya. Jadi tiap bulannya paling tidak harus ada pengecekan lab secara berkala. Kemudian yang ketiga tadi dari lifestyle ya, pola makan, minum dan aktivitas itu harus kita jaga. Dan paling
perlu diperhatikan juga self diagnosis nih yang kadang sekarang juga marak ya. Yes, Artinya, dokter dikit-dikit Iya. googling. Wah, Googling. kena Terus nih ini gitu dokter. kena nih, Bikin pasti stres kena dokter nih. Nah, itu, serius. harus dikonsultasikan. Jadi nggak sembarangan kita harus minum obat gula. Oh, Karena gitu. obat gula Iya. itu banyak sekali macamnya dan banyak efeknya juga. Iya. Nggak harus tiap orang sakit diabetes mellitus, sakit gula itu pemakaian insulin. Oh, Jadi oke. dosis macam-macam obat itu bisa inilah kita lihat perkembangannya. Gitu. Berarti harus dikonsultasikan lebih Iya, lanjut kepada betul. pakarnya, Iya. kepada dokter gitu Iya, ya. dan terutama obat tidak langsung menjamin ya kalau kita Iya. minum obat tapi lifestyle Iya, juga mulai tidak kita kita nggak sehat, perbaiki ya gitu. tetap saja Tetap agak nggak susah. akan. Oke, tuh sobat PMI, jadi cukup komplit kan apa yang Sudah diedukasi dijelaskan sama oleh dokter Dr. Aldo Aldo tentang diabetes. Nah, ini untuk closing statement nih Iya, dokter. dari dokter nih. Saran dokter buat sobat PMI di rumah nih agar terjauh dari diabetes itu apa dokter? Iya, mungkin tadi juga sudah kita singgung ya Yes, banyak garis hal besarnya. ya. Pada intinya kesehatan untuk ke arah diabetes mellitus ya atau penyakit gula ini sangat-sangat penting Oke. karena Oke. diabetes mellitus sendiri ini suatu penyakit yang bisa dikatakan seperti silent killer. Silent Silent killer, yes, killer. betul. Kalau betul. kena gula itu sudah ya bisa dikatakan cukup sulit Untuk sembuh pemulihannya. pemulihannya. Tetapi tidak menutup serem ya. kemungkinan bisa disembuhkan. Oke. Ya, jadi harus banyak nih yang kita kontrol dari makan, minum, tadi aktivitas dan lain sebagainya. Nah, salah satunya cek kesehatan yang rutin Rutin. dilakukan. Oke, jadi teman-teman atau sobat PMI yang belum atau jangan sampai untuk menjauhi diabetes, tolong untuk lebih menjaga ya Iya, Citra ya. benar banget, dan lebih ada langkah preventif Iya, lagi preventif gitu lagi. untuk mencegahnya, bisa cek kesehatan rutin tadi ya dok ya, gitu. Iya. Dan bagi sobat PMI yang menderita atau penyandang diabetes, yang sangat bisa ditemukan kontak ya. Banget. Oh, oke. Oke. Dokter, terima kasih dalam Aldo. Semoga sobat PMI teredukasi ya Benar banget. tentang diabetes. Iya. Oke, kita akhiri segmen The Bisik pada hari ini. Benar banget. Nah, sampai ketemu di Segmen episode yang selanjutnya. selanjutnya. Oke. Yang pastinya nanti topik-topiknya juga nggak kalah Lebih seru, menarik lebih ya. menarik ya, lebih betul. seru. Nanti kita mungkin bisa ketemu sama Dokter Aldo lagi Yes. atau narasumber Dokter yang jangan lain kita, guys. gitu. Oke. 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 Terima Tutup. kasih. Dah. Bye. Sampai jumpa.